Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Saya Umi Maisaroh selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nas Muhammadiyah, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan visi dan misi dari ketiga pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himagis UNG periode 2021-2022, acara yang kelima tanya jawab, yang keenam e-voting, yang ketujuh pengumuman Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih, dan yang terakhir dokumentasi dan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nas Muhammadiyah tersebut.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Berhubung Bapak Heri belum bisa bergabung dan mengingat waktu sudah beranjak siang, maka kita lanjut terlebih dahulu untuk sambutan yang kedua. Kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, kepada Rahma Fidania Dwi Nuraini, waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapoldi S1 Ilmu Gizi, Bapak Heri Purnama Pribadi SOMKes. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Gizi. Tak lupa juga yang saya hormati Ketua Pelaksana Salsabila Meraki beserta teman-teman panitia dan juga rekan-rekan mahasiswa gizi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun kita lakukan secara daring via Zoom tanpa ada halangan suatu apapun yang merintanginya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang lantaran agama Islam. Sebelumnya di sini saya sebagai Ketua Umum dan juga perwakilan dari teman-teman Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik periode 2020-2021
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga kakak-kakak Dewan Pengawas yang selama 1 tahun periode ini telah memberikan kritik, saran, ataupun masukan demi mewujudkan Himagis yang lebih baik lagi. Tidak terasa pula, kepengurusan periode ini akan segera berakhir, tepatnya pada saat pelantikan nanti pada tanggal 10 Juli 2021. Nah, mungkin di sini saya juga mewakili teman-teman, memohon maaf apabila masih banyak kesalahan, khususnya saya sendiri sebagai Ketua Umum Himagis. Saya menyadari banyak sekali kesalahan saya dan jauh dari kata sempurna, tapi insya Allah di sini saya sudah memberikan yang terbaik dan berusaha semampu saya untuk Himagis yang lebih baik lagi. Pesan saya, semoga pada acara orasi dan juga pemira hari ini, teman-teman bisa memilih pemimpin yang bukan hanya tegas, tetapi pemimpin yang bisa untuk bekerja bersama dengan anggotanya, bisa berbaur dengan anggotanya, dan bagaimana dia berbicara, bersikap, ataupun berperilaku, bertindak terhadap sesama. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Memasuki acara inti pada pagi hari ini, setelah diadakan beberapa tahapan oprek, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga wawancara, akhirnya terpilihlah 3 kandidat atau pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himagis 2021-2022 yang selanjutnya akan menyampaikan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Mari kita simak seperti apa visi dan misi dari ketiga kandidat. Untuk yang pertama, nomor urut 1, Arini Mafaza dan Anika Fauzana, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami sebagai kandidat nomor 1 atas nama Arini Mafaza bersama dengan rekan saya Anika Fauzana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan visi misi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu visi kami menjadikan himpunan yang visioner, profesional, dan demokratis berdasarkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Untuk misi yang pertama, yaitu menjalin keprogresifan jalannya Himagis dalam melaksanakan program kerja yang bermanfaat secara luas. Dan yang kedua, menjalin sinergitas antar pengurus Himagis untuk mewujudkan solidaritas dengan menjunjung nilai kekeluargaan dan mengesampingkan nilai senioritas. Yang ketiga, memastikan Himagis memegang peran penting dalam membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang keempat, menjalin relasi yang baik di setiap kalangan demi mengembangkan wawasan yang lebih luas. Demikian visi dan misi yang dapat kami sampaikan selaku kandidat nomor 1. Apabila ada kurang dan salahnya dalam ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasa kandidat nomor 2. Di sini akan membacakan visi misi kami. 2. Membangun hubungan antar organisasi, baik internal maupun eksternal, secara kekeluargaan, harmonis, solid, dan bermutu. Yang ketiga yaitu memberikan fasilitas untuk membangun minat, bakat, dan wadah aspirasi dalam mengembangkan ide. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan berkesinambungan. Demikian penjelasan dari
kandidat nomor 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 3, Salsabila Hediana dan Fatmawati Widodo Putri, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hediana dan rekan saya Fatmawati Widodo Putri dari kandidat 3 akan memaparkan visi misi kami. Visi kami yaitu menjadikan Himagis sebagai wadah ekspresi bagi mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian misi kami yang pertama, menjadikan para anggota Himagis UMG selalu menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk kultur organisasi yang profesional, rasional, kekeluargaan, dan berpikiran terbuka. Yang ketiga, menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan soft skill para anggota Himagis UMG. Demikian visi misi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Nah, setelah menyimak visi dan misi dari setiap pasangan calon, untuk lebih meyakinkan dan memantapkan pilihan kita, di sini kita memasuki sesi tanya-jawab. Nah, di mana pada sesi tanya-jawab kali ini terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama, nanti tiap pasangan calon akan memilih 1 pertanyaan untuk dijawab secara bergantian kepada setiap pasangan calon. Untuk sesi yang kedua, tiap pasangan calon akan memilih dan menjawab sebanyak 2 pertanyaan. Nah, yang perlu diketahui bahwa pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen beserta kakak-kakak Dewas Himagis UMG. Langsung saja untuk sesi yang pertama, silahkan kepada semua kandidat untuk memilih dan menjawab pertanyaan secara bergantian. Untuk yang pertama, silahkan pasangan nomor urut 1. Baik, silahkan pasangan nomor urut 1 memilih salah satu nomor terlebih dahulu. Baik. Nomor 1, Mbak. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Kak Imro'atul Mukaromah. Dengan dipilihnya Anda menjadi kandidat calon ketua dan wakil ketua Himagis UMG periode 2021-2022, tentunya sudah banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang Anda dapatkan dari kepengurusan Himagis periode sebelumnya. Apa yang menurut Anda perlu dirubah dan diperbaiki dari Himagis, mulai dari aspek rencana strategis organisasi, kualitas anggota, problem manajemen, program kerja, dan hal lainnya yang dapat menjadikan Himagis UMG jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih. Silahkan dijawab untuk terlebih dahulu pasangan nomor urut 1. Untuk menjawab soal diberi waktu maksimal 5 menit. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Imro'atul Mukaromah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, Himagis yang telah saya jalankan atau yang telah saya tekuni selama 1 tahun periode ini sudah mempunyai program-program kerja dan cara atau strategis kerja yang sangat baik. Akan tetapi, mungkin
pada periode saya, nantinya saya akan membuat program-program strategi atau program kerja yang mempunyai kualitas atau mutu yang bermanfaat baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat luas. Dan dengan dibentuknya program-program kerja yang bermanfaat secara luas, nanti diharapkan para anggotanya juga mempunyai kualitas yang tinggi atau mempunyai rasa tanggung jawab serta solidaritas dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian untuk cara pemecahan problem, yaitu dengan cara melakukan demokrasi, di mana kita dapat berdiskusi dan juga mencari solusi dalam pemecahan suatu masalah. Sehingga diharapkan nantinya semua anggota dapat memberikan saran serta masukannya dalam menjadikan himpunan mahasiswa gizi ini menjadi himpunan yang jauh lebih baik. Maka dari itu, perlu ditekankan pada setiap anggota bahwasannya harus ada rasa tanggung jawab, kemudian solidaritas yang tinggi agar dapat menjalankan program-program kerja pada himpunan mahasiswa gizi ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari wakil kandidat 1, monggo Anika Fauzana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin menambahkan jawaban sedikit dari Mbak Arini Mafaza. Kalau menurut saya, apa yang menurut Anda perlu dirubah dan diperbaiki dari Himagis mulai dari aspek rencana strategis organisasi, kualitas anggota, problem manajemen, program kerja, dan hal lainnya. Mungkin kalau menurut saya, program-program kerjanya Himagis itu sudah bagus ya. Mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti mungkin mengadakan bazar, mungkin memperkenalkan makanan-makanan kepada masyarakat luas, itu sungguh mungkin bisa menjadikan Universitas Muhammadiyah Gresik itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan untuk problem manajemen kualitas anggota, kalau kita ingin menjadikan kualitas anggota Himagis itu kualitas yang baik, mungkin kita harus menerapkan pola pikir kepada anggota-anggota kita bahwa yang butuh Himagis itu bukan kita. Yang butuh kita itu bukan Himagis, tapi kitalah yang butuh Himagis untuk mengembangkan minat dan bakat kita dalam bersosialisasi. Mungkin dalam berhimagis nanti bisa menjadi pengalaman hidup kita. Pengalaman yang lebih berharga dalam kehidupan setelah lulus kuliah nanti. Mungkin bisa jadi pengalaman dalam dunia kerja atau yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya nomor urut 2. Terima kasih Mbak Umi. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Imro'atul ini, bagaimana apa yang perlu diperbaiki dan dirubah dari Himagis. Dari pengalaman saya dalam kepengurusan Himagis tahun ini, bahwasanya yang perlu untuk diperbaiki kembali adalah pada diri kita sendiri, di mana tujuan kita untuk masuk Himagis itu apa dulu. Jika tujuan Himagis hanya untuk dikenal oleh masyarakat luas, maka untuk kedepannya nanti apa yang kita jalani nanti akan berubah haluan, bukannya untuk memberikan performa yang lebih bagus kepada diri kita dan masyarakat, tapi malah menjadikan itu sebagai egoisan gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri, dan jika diri sendiri itu sudah tahu apa tujuan kita masuk Himagis, insya Allah
kedepannya apa ide-ide kita, program kita apa, dan jalan kita itu mau kemana itu bisa berjalan dengan lancar meskipun ada hambatan-hambatan, masalah-masalah sedikit bisa diselesaikan dengan baik. Bisa ditambahkan oleh Mbak Arni Herawati. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari ketua saya yaitu Mbak Lisa. Nah, pertanyaan apa yang menurut Anda yang perlu dirubah dan diperbaiki dari Himagis mulai dari aspek rencana dan lain sebagainya ini? Menurut saya, program Himagis ini udah sangat baik ya. Sepertinya adanya sosialisasi, terus ada penjualan. Nah, di sini saya sebagai wakil kandidat akan mengembangkan visi dan misi saya. Contohnya dengan mengembangkan ide secara kreatif. Nah, di sini saya akan mengajak para anggota Himagis untuk menyalurkan ide-ide yang dimilikinya agar Himagis ini berkembang serta maju gitu. Sekian tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya nomor urut 3. Baik, terima kasih Mbak Umi. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Imro'atul Mukarramah mengenai apa yang perlu dirubah atau diperbaiki dari Himagis, menurut saya, sejalan dengan misi kedua kami, yaitu membentuk kultur organisasi yang profesional, rasional, kekeluargaan, dan berpikiran terbuka. Nah, seharusnya yang diperbaiki pertama kali tentunya adalah kultur atau budaya yang terdapat dalam Himagis, di mana bagi kami yang seharusnya menjadi kultur Himagis, yaitu yang pertama profesional, di mana tidak mencampurkan masalah pribadi dengan organisasi. Yang kedua rasional, di mana berpikiran secara ilmiah dan tanggung jawab terhadap pemikirannya. Kemudian yang kekeluargaan, di mana diharapkan setiap para anggotanya itu saling merangkul satu sama lain. Kemudian berpikiran terbuka, di mana setiap anggotanya dapat menerima semua opini tanpa melihat subjek yang menyampaikan. Nah, kemudian setelah kultur itu diperbaiki, maka kedepannya organisasi dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fatmawati. Baik, saya akan menambahkan pernyataan dari Mbak Zalza untuk memperbaiki kualitas anggota dan rencana strategis organisasi. Maka setiap anggota diperlukan pelatihan soft skill untuk mengembangkan soft skill mereka. Dan dalam pelatihan soft skill tersebut dapat ditemui pada rapat. Semisal kita mengadakan rapat, maka setiap orang wajib untuk memimpin rapat tersebut, dalam artian memimpin bukan memimpin rapatnya, tapi memimpin dirinya sendiri untuk mengikuti rapat tersebut dan berani untuk menyampaikan pendapatnya atau berani untuk mengutarakan pendapatnya. Dalam rapat tersebut, kita sudah melatih soft skill setiap anggota, dan soft skill tersebut pasti akan digunakan tidak hanya di perkuliahan saja, dan pasti digunakan di luar perkuliahan, terutama pada saat kita sudah memasuki dunia pekerjaan. Itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2, silahkan pasangan calon nomor urut 2 memilih pertanyaan. Kami memilih nomor 3, Mbak. Baik. Nah, nomor 3, pertanyaan dari Ibu Dwi Fakihatus Syarifah, SKM MEPIT. Seandainya Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himagis, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk mempromosikan prodi gizi di luar universitas dengan mengedepankan keunggulan dan visi prodi, yakni pengembangan pangan berbisnis Islami,
berbasis Islami, jelaskan dengan singkat serta beberapa contoh kegiatan konkret tersebut. Terima kasih. Silakan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih juga ke Mbak Dwi. Seandainya jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, apa yang perlu kita promosikan dari Prodi Gizi kepada halayak luar, seperti kita akan menggunakan program kerja bazar tentunya, karena bisa dilihat bahwa jika kita melakukan bazar itu orang-orang pada kenal produk-produk kita, dan tentunya untuk produk apa. Terus yang kedua, akan melakukan ini dan tahun-tahun yang lalu, di mana itu juga sudah terbukti bagaimana cara kita untuk memperkenalkan hasil-hasil atau produk-produk kita kepada halayak luar, seperti itu. Bisa ditambahkan Mbak Arni Herawati, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Rifa. Nah, seandainya saya terpilih menjadi ketua Magis, langkah apa yang saya akan lakukan untuk mempromosikan Prodi Gizi? Nah, di sini kan zamannya udah modern lagi. Sini selain bazar, saya ingin juga mempromosikan Magis ini melalui media sosial, Instagram gitu. Nah, kalau kita sedang mengadakan bazar, di situ kita bisa mengunggulkan produk apa dari Magis tersebut. Nah, dalam pembuatan produk, tentu saja kan memerlukan mahasiswa yang pandai untuk mengelola produk tersebut. Nah, di sini seperti misi kami, yaitu kan mengembangkan ide. Nah, di sini kita sebagai Magis, calon Magis, bisa mengembangkan ide atau ide-ide kreatif kita untuk menyalurkan di bazar tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kandidat 3 mengenai pertanyaan jika langkah konkret yang akan dilakukan untuk mempromosikan Prodi Gizi di luar universitas, di mana pengembangan pangan berbasis Islami ini ya. Menurut kami yang perlu dilakukan atau langkah konkret untuk mempromosikan Prodi Gizi ini, yang pertama tentunya mengedukasi masyarakat, baik secara online maupun offline, karena dalam Islam sendiri Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua itu tidak hanya mengedukasi secara khusus, tetapi juga secara halus, di mana program kerja yang akan kita lakukan seharusnya berlandaskan atas iman Islam yang kuat. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fatmawati. Di sini saya ingin menambahkan pernyataan dari Mbak Zalza. Melihat dari situasi dan kondisi saat ini, untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mungkin bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara online maupun offline. Dan dari cara online mungkin kita bisa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan dari offline kita bisa mengundang beberapa dari ibu-ibu PKK atau perwakilan dari ibu-ibu PKK untuk kami berikan edukasi mengenai gizi dan kesehatan pada ibu dan bayi. Selain itu kami juga berusaha untuk membuat produk-produk makanan yang sekiranya mudah untuk ditemukan di lingkungan tersebut, di lingkungan masyarakat tersebut, dan kami juga memberi edukasi tentang cara mengolahnya dan cara menyimpannya, agar
Dari kegiatan tersebut, masyarakat di daerah itu bisa membuat olahan dari lingkungannya sendiri dan kesehatan ibu dan bayi dan masyarakat di sekitar daerah tersebut dapat membaik. Itu saja tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya pasangan nomor urut 1, silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi Fahyatus untuk pertanyaannya. Seandainya Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himagis, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk mempromosikan prodi gizi di luar universitas dengan mengembangkan keunggulan dan visi prodi, yakni mengembangkan pangan berbasis Islami? Mungkin jika saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himagis bersama dengan rekan saya akan memilih atau melakukan seperti pada yang telah saya sampaikan di misi saya, yaitu memastikan Himagis memegang peran penting dalam membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif, serta menjalin relasi yang baik di setiap kalangan demi mengembangkan wawasan yang lebih luas. Adanya misi ini diharapkan kita dapat mengembangkan apa yang telah ada di Himagis dan nantinya dapat kita kembangkan. Seperti pada KWU, kita di sini sudah mempunyai divisi KWU yang merupakan berperan penting juga dalam pengembangan atau pengenalan prodi ilmu gizi di luar universitas. Diharapkan nanti kami akan mengembangkan divisi KWU ini mengikuti tren-tren pangan yang ada sekarang ini. Seperti contohnya diet sehat. Sekarang ini kan banyak sekali para nutrisionis yang berlomba-lomba mempromosikan makanannya atau mempromosikan dirinya dalam pangan gizi tersebut. Jadi saya nanti akan mengembangkan divisi KWU, akan akan membuat makanan-makanan yang bergizi, kemudian untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Kami juga akan memanfaatkan YouTube Himagis, bisa dibuat seperti tutorial atau langkah-langkah memasak yang sehat, agar juga bisa dicontohkan masyarakat sendiri di rumahnya masing-masing. Jadi selain kita memberikan asupan makanan yang baik juga berupa produk, kami juga mengajarkan kepada mereka langkah-langkah atau cara-cara membuat makanan yang bergizi itu seperti apa gitu. Sehingga mereka bukan hanya mendapatkan makanan yang baik dari kita, tapi mereka juga bisa membuat makanan itu sendiri di rumahnya masing-masing. Di rumahnya Ini dari Mbak Arini Mafaza. Seandainya saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himagis, langkah konkret apa yang akan saya lakukan untuk mempromosikan prodi gizi? Jadi kalau menurut saya, program-program Himagis itu sudah banyak, seperti mungkin bazar, mungkin diet yang diet curhat diet itu juga bisa menjadi langkah-langkah mempromosikan prodi gizi di lingkungan luar universitas. Kalau mungkin untuk bazar, mungkin kita bisa menambah jumlah menunya, bukan cuma itu-itu saja. Kan di sini mahasiswa baru kan mungkin belum pintar, belum mahir dalam memasak. Mungkin bisa Himagis bisa mengadakan les memasak setiap 1 bulan sekali atau apa gitu. Terus mungkin benar kata Mbak Arini tadi, membuat channel YouTube tentang video tutorial memasak. Jadi kami mahasiswa-mahasiswa gizi bisa membuat
video tutorial memasak agar diperkenalkan kepada masyarakat luas agar mereka bisa tahu bagaimana cara memasak dengan memasak makanan yang sehat, baik, dan benar. Dan itu juga bisa dipergunakan untuk mempromosikan prodigizi agar prodigizi itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan pasangan calon nomor urut 3 memilih pertanyaannya. Nomor 6, Mbak. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Ida Solihatunisa. Pertanyaannya, jika nantinya Anda habis, apa yang Anda lakukan apabila kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Ida Solihatunisa. Jika nantinya terpilih menjadi Ketua Himagis, apa yang akan dilakukan apabila kebijakan yang dikeluarkan banyak ditentang oleh organisasi, oleh anggota organisasi? Mungkin dari saya, jika saya menjadi ketua, maka yang saya lakukan adalah melakukan musyawarah, di mana sesuai dengan misi saya yang kedua, kultur organisasi, yaitu kekeluargaan dan berpikiran terbuka. Di sana saya mengharapkan para anggota pun ikut merangkul satu sama lain, menyelesaikan masalah jika memang menentang kebijakan yang saya terapkan nantinya, maka seharusnya para anggota juga memberikan masukan bagaimana baiknya kebijakan yang seharusnya diterapkan nantinya. Nah, selain itu juga kekeluargaan di sini itu tidak saling menjatuhkan, di mana ketika ada para anggota yang memberikan masukan yang kurang masuk di lingkungan organisasi, seharusnya anggota yang lain juga memberikan masukan yang sekiranya dapat diterima oleh anggota yang lain. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Mbak Fatmawati? Terima kasih Mbak Zalza dan Mbak Ida. Apa yang Anda lakukan apabila kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Oke, sebelumnya dalam mengeluarkan kebijakan, tentu kita tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, pasti kami akan menilai baik buruknya dari kebijakan tersebut. Dan memang apabila kebijakan tersebut banyak ditentang oleh anggota, mungkin kami akan mengadakan musyawarah dan akan meminta saran dan masukan seperti apakah kebijakan itu seharusnya, atau dapat dikatakan seperti apakah kebijakan tersebut dapat diganti atau seperti apa baiknya untuk membuat kebijakan tersebut. Dan dalam proses musyawarah itu sudah terdapat dalam misi kami nomor 2, yaitu membentuk kultur organisasi yang profesional, rasional, kekeluargaan, dan berpikiran terbuka. Dari kegiatan musyawarah tersebut, kami berharap semua anggota di Himagis mengeluarkan pendapat mereka, sehingga kami juga mengetahui apa yang mereka pikirkan tentang kebijakan tersebut dan saran apa yang mereka berikan kepada kami. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih Mbak Ida Solihatunisa atas pertanyaannya. Yaitu, jika nantinya Anda terpilih jadi Ketua Himagis, apa yang akan Anda lakukan apabila kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Tentunya di sini kebijakan yang saya keluarkan pastinya akan disepakati oleh semua anggota.
Jadi sebelum saya mengeluarkan kebijakan, saya akan mengumpulkan semua anggota untuk berdemokrasi atau berdiskusi dalam menyampaikan tujuan atau visi misinya secara pribadi. Dengan begitu, setelah saya mengetahui tujuan dan visi misi mereka masing-masing, nantinya kita semua akan bermusyawarah untuk mencari kebijakan-kebijakan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap anggota. Jadi di sini tidak akan berpacu dengan satu kebijakan, yaitu kebijakan yang saya buat, akan tetapi saya akan melakukan diskusi bersama untuk mengetahui tujuan-tujuan dari setiap anggota, agar nantinya kebijakan yang telah dikeluarkan bisa dijalankan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari wakil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menambahkan jawaban dari Mbak Arini. Jika nantinya Anda terpilih menjadi Ketua Himagis, apa yang Anda lakukan apabila kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Jadi benar tadi kata Mbak Arini, kalau kami tidak akan mengeluarkan kebijakan semau kami. Jadi sebelum kami mengeluarkan kebijakan, kami diskusikan dulu dengan para anggota lainnya. Agar kami mengetahui visi misi mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang menurut mereka benar. Kalau semua visi misi, kalau semua pendapat itu sudah berkumpul, maka kami kumpulkan pendapatnya satu persatu dan kami gabungin, baru kami buat keputusan menjadi sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Kalau kebijakan tersebut udah dikeluarkan dan udah deal, maka ya semua anggota organisasi harus menyetujui. Itu merupakan pendapat dari banyak orang, banyak anggota gitu. Mungkin hanya ini tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir, silakan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Jika saya terpilih jadi Ketua Himagis, apa yang akan saya lakukan jika kebijakan saya ditentang oleh anggota organisasi? Di sini saya akan mengumpulkan semua anggota-anggota Himagis, lalu saya tanyakan alasan mengapa kebijakan saya ini nantinya akan ditentang oleh mereka. Jikalau ada alasannya itu logis, saya meminta masukan musyawarah mana yang lebih baik untuk kita jalanin. Semisal dari salah satu anggota Himagis ini memiliki ide yang sangat luar biasa dan disetujui oleh banyak orang, maka saya akan menyetujuinya dan bisa menjadi masukan bagi saya ke depannya nanti. Tambahan bisa ditambahkan oleh Mbak Arni Herawati, silakan. Ya, terima kasih Mbak Diva. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Diva yang diberikan oleh Mbak Ida. Jika nantinya saya terpilih menjadi Wakil Ketua Himagis, apa yang akan saya lakukan, kebijakan apa yang akan saya lakukan apabila kebijakan tersebut ditentang. Nah, dalam suatu organisasi kan tidak berdiri sendiri. Di sini kita juga mempunyai banyak anggota. Nah, di situ saya akan mengumpulkan anggota-anggota saya untuk saya ajak berdiskusi kembali. Mengapa, bagaimana ini baiknya, begitu. Nah, di sini kan sebuah organisasi itu diperlukan kekompakan juga ya. Nah, di sini terdapat misi kami yaitu membangun hubungan antara organisasi yang baik internal maupun eksternal itu secara solid, bermutu dan berkeluarga gitu. Jadi dalam sebuah organisasi itu kalau ada masalah itu tidak bisa diatasi sendiri. Kita harus melakukan musyawarah tersebut. Sekian tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman sesi tanya jawab yang pertama. Nah, sebelum memasuki sesi yang kedua, gimana nih teman-teman sudah mempunyai gambaran siapa yang akan dipilih nanti? Nah, langsung saja saya lanjut ya untuk sesi yang kedua.
Untuk yang pertama, saya ingin pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk memilih dan menjawab soal. Silakan pilih nomor berapa. Nomor 7, Mbak. Baik. Nah, baik, ini pertanyaan dari Ibu Dwi Novri Supriyati Ningrum, SPD MKes. Pertanyaannya, saat ini banyak lulusan sarjana gizi yang setiap tahun akan bertambah. Dari sisi kerjasama antar mahasiswa prodi, baik di lingkup internal maupun eksternal. Namun juga nantinya akan bersaing dengan antar lulusan gizi setelah menjadi alumni. Nah, bagaimana Anda menciptakan kegiatan untuk menjaga teamwork baik sesama anggota Himagis atau relasi mahasiswa gizi antar prodi gizi. Namun dari kegiatan tersebut juga dapat membentuk keunggulan atau sebagai ciri khas bagi lulusan gizi. Silakan. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih Bu Nafri. Jadi bagaimana saya menciptakan kegiatan ke depannya untuk menjaga teamwork bagi sesama anggota Himagis atau relasi mahasiswa antar prodi gizi. Namun dari kegiatan tersebut juga dapat membentuk keunggulan dan ciri khas bagi lulusan gizi. Jadi saya di sini saya pasti punya nomor telepon atau nomor WA dari mbak-mbak alumni atau mbak atas saya, kating-kating saya. Saya akan selalu berkomunikasi kepada mereka jikalau ada kabar-kabar tentang perlombaan atau kumpul-kumpul kita bisa melakukan bersama, dan juga relasi mahasiswa antar prodi gizi. Di sini juga kita bergabung di dalam Unas Ilmagi. Jadi di sana nantinya kita dapat dalam satu grup itu kita bisa mengetahui dari lulusan-lulusan mahasiswa gizi dari seluruh Indonesia, dan kita juga bisa bekerja sama dalam membuat program kerja. Bisa juga kita dari himpunan satu Himagis dengan himpunan lainnya yang ada di UNMU juga kita bisa melakukan kerjasama, di mana itu bisa menggabungkan dua program antara himpunan gizi maupun himpunan yang lainnya. Bisa ditambahkan oleh Mbak Armi Herawati. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Diva. Nah, bagaimana Anda menciptakan kegiatan ke depannya untuk menjaga teamwork baik sesama anggota Himagis ataupun dengan relasi mahasiswa antar prodi gizi? Nah, baik. Di sini kalau menjaga antar hubungan, kita itu memerlukan komunikasi yang baik. Nah, kalau tidak adanya komunikasi, maka antar hubungan kita antara alumni dengan prodi gizi ini akan kayak putus begitu. Nah, di sini kita akan mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan bermutu. Misalnya kita berdiskusi bersama alumni gizi untuk membuat acara memasak-memasak gitu. Nah, di sini kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri ya, menerapkan pola hidup sehat gitu untuk keluarga kita. Itu sih tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1, silakan memilih pertanyaannya. Nomor berapa? Nomor 10, Mbak. Baik, pertanyaan nomor urut 10 dari Kak Istifadah. Pertanyaannya, jika sama anggota. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Istifadah atas
pertanyaannya. Jika Anda menjadi ketua, bagaimana cara Anda mengatasi suatu masalah yang terjadi antar sesama anggota? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan mengumpulkan seluruh anggota atau hanya mengumpulkan anggota-anggota yang bermasalah untuk diajak berdiskusi. Seperti ditanya, apa sih masalahnya? Sehingga kalian itu bertikai. Seperti itu. Jika kita sudah mengetahui masalahnya seperti ini, kita akan menanyakan kepada mereka, mau mereka itu seperti apa, agar masalah yang seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Jika mereka sudah saling mengutarakan apa yang mereka inginkan, kemudian nanti kami akan masuk untuk memberikan solusi. Jika memang diperlukan solusi yang banyak dari anggota-anggota inti, maka kami juga akan memanggil anggota-anggota inti untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Gitu. Jadi kita nggak langsung mengajak diskusi semua anggota di Magis, tapi hanya memanggil anggota-anggota yang mengalami pertikaian. Seperti itu. Jadi setelah ditanyakan, apa maunya kalian seperti ini, nanti kan kita jadi tahu, oh ternyata maunya mereka itu seperti ini, maunya mereka itu seperti itu. Jadi nanti kita bisa masuk untuk memberikan saran yang terbaik, yang tentunya juga membuat hati mereka tenang juga, membuat hati mereka bisa damai dan berbaikan lagi. Mungkin seperti itu Mbak dari saya. Barangkali ada tambahan dari Anika Fauzia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menambahkan jawaban dari Mbak Arini Mafaza. Jika Anda menjadi ketua, bagaimana cara Anda mengatasi suatu masalah yang terjadi antar sesama anggota? Jadi untuk mengatasi suatu masalah itu diperlukan kepala dingin. Kita nggak boleh dengan emosi, kita nggak boleh buru-buru. Jadi harus lambat-lambat dan dengan bersabar. Kalau masalahnya itu masalah pribadi, maka kita nggak perlu mencampur atau mengajak anggota-anggota lain untuk mengatasi masalah tersebut, tapi kita dekati orang yang punya masalah tadi dari hati ke hati, terus diajak diskusi. Kalau memang masalahnya belum selesai sampai di situ, maka kita bisa meminta pendapat orang lain, membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terus kita sebagai ketua juga tidak boleh egois, pengen menang sendiri, karena ketua itu bukanlah pemimpin, penyuruh, tapi ketua itu penggerak, merangkul semua anggota untuk bergerak dalam memajukan Himagis agar lebih berguna bagi masyarakat ke depannya. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pemilik nomor 5. Baik. Baik, pertanyaan nomor 5 dari Bapak Sutrisno Adi Prayetno, TPMP. Pertanyaannya, jika saudara pengurus Himagis, saudara akan lakukan terkait dengan implementasi visi dan misi prodi dan pengembangan prodi pada umumnya, mulai dari minat, jumlah mahasiswa, dan lintas minat keilmuan yang relevan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika saudara menjadi pengurus Himagis, apa yang akan saudara lakukan terkait dengan implementasi visi misi prodi dan pengembangan prodi pada umumnya mulai dari minat dan jumlah. Nah, mungkin dari kami jika menjadi pengurus Himagis, sejalan dengan misi kami nomor 4, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan soft skill para anggota Himagis UMG, di mana saya ingin para anggotanya itu memiliki soft skill yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu juga ada soft skill seperti kepemimpinan, public speaking,
problem solver, empati, dan keterampilan interpersonal. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fatmawati? Baik, saya akan menambahkan untuk pengembangannya untuk pengembangan prodi pada umumnya mulai dari minat, jumlah mahasiswa, dan lintas minat keilmuan yang relevan. Untuk mengembangkannya sebenarnya tidak diperlukan mahasiswa yang terlalu banyak, tidak diperlukan anggota Himagis yang terlalu banyak, karena pada prinsipnya organisasi yang ideal adalah organisasi yang tidak memiliki banyak anggota, tetapi mereka tetap terus bergerak. Artinya, buat apa kami memiliki anggota yang banyak, tetapi dari anggota tersebut tidak ada yang bergerak, sehingga membuat organisasi ini menjadi tidak ideal. Minat keilmuan yang relevan kan sekarang ada yang namanya musyawarah nasional Ilmagi, dan dari situ, dari kegiatan tersebut kami harapkan anggota-anggota kami dapat mengikuti kegiatan tersebut dan dapat bertukar pikiran sehingga wawasan dari anggota kami akan bertambah. Dan prinsip tersebut terdapat dalam misi kami yang nomor 4 yang telah disebutkan oleh Mbak Zalza, yaitu meningkatkan soft skill para anggota Himagis. Itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah berakhir di sesi 2 tanya jawab. Baik, di sini kami dari panitia memberikan waktu kepada Bapak Ibu dosen ataupun kakak-kakak Dewan Pengawas Himagis untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada pasangan calon. Mungkin bisa dari Bu Nofri atau Bu Dian. Atau kakak-kakak Dewan Pengawas terlebih dahulu. Baik, kami beri waktu 5 menit kepada Bapak Ibu dosen ataupun kakak-kakak Dewan Pengawas jika ingin bertanya langsung kepada pasangan calon. Terima kasih.
Baik, ini akan ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ketua Himpunan kita, yaitu Kak Rahma. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya izin untuk memberikan pertanyaan untuk ketiga paslon. Untuk pertanyaannya, apa yang membuat kami yakin kalau kami harus memilih Anda? Jadi, adakah alasan tertentu mengapa kami harus memilih kalian? Terima kasih. Mungkin nomor urut 1 bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwasannya keunggulan apa yang bisa membuktikan bahwa para teman-teman bisa memilih kami sebagai ketua. Di sini kami sudah membuat visi dan misi, Mbak, di mana visi dan misi kami ini juga bercermin atau berkaca pada himpunan mahasiswa gizi sebelumnya. Jadi diharapkan visi dan misi kami yang telah kami angkat pada kesempatan kali ini dapat membuat himpunan mahasiswa gizi dapat lebih aktif dan juga berkembang secara luas, baik dari segi program kerjanya ataupun dari para anggotanya gitu. Jadi kami juga menerapkan beberapa aspek-aspek seperti di mana kami menekankan nilai rasa tanggung jawab serta adanya kekeluargaan, dan yang terpenting adalah dengan mengesampingkan nilai senioritas, di mana tidak berpacu pada kita sebagai kakak tingkat yang bisa berlaku seperti pada pemikiran di kelas bahwa kakak tingkat itu akan hanya menyuruh saja gitu. Tapi di sini kita tidak akan berbuat seperti itu karena kami akan merangkul adik-adik kita gitu, supaya mereka juga bisa belajar bareng kita gitu. Jadi bukan hanya kita yang bergerak atau kita yang menyuruh mereka gitu, tapi kita sama-sama bergerak, kita sama-sama merangkul dan melakukan kerjasama yang baik antar tim dan antar anggota agar himpunan mahasiswa gizi ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Anika Fauzana. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menambahkan jawaban dari Mbak Arini Mafaza. Jadi, apa yang membuat Mbak yakin kalau memilih kami sebagai ketua dan wakil ketua? Jadi, kami berharap dengan kami menjadi pengurus Himagis kali ini, kami bisa lebih bermanfaat bagi Himagis ke depannya. Kami juga berharap kami bisa menjadikan Himagis terus aktif dan eksis dalam memajukan universitas ini dan bisa lebih berguna bagi masyarakat ke depannya. Dan kami berharap Himagis kali ini bisa lebih baik daripada kepengurusan Himagis sebelumnya. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rahma. Dari kandidat kami, apa yang membuat kami yakin harus memilih Anda sebagai ketua Himagis? Nah, Himagis ini membutuhkan seorang pemimpin yang tegas, lugas, dan profesional.
agar para anggotanya itu lebih bersemangat dan lebih optimal dalam berkontribusi. Nah, selain itu, visi misi yang kami bentuk bersama merupakan implementasi dari masalah-masalah yang terjadi selama ini di Himagis. Dan menurut saya menjadi pemimpin dan anggota itu harusnya memiliki wewenang sebagai koordinator, manajer, dan leader dalam suatu organisasi. Sehingga pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu organisasi demi tercapainya tujuan bersama. Sehingga menurut kami, ketika kami memiliki pegangan itu, insya Allah ke depannya kami bisa mengembangkan Himagis lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fatmawati. Baik, saya akan menambahkannya. Pemimpin dalam suatu organisasi merupakan pacuan utama atau dapat dikatakan sebagai gambaran dari suatu organisasi tersebut. Apabila pemimpinnya baik, maka insya Allah dalam organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Tapi tidak menampik bahwa dalam organisasi tersebut pasti ada kendala-kendala di luar ekspektasi dari ketua dan wakil ketua organisasi tersebut. Selain itu, di misi kami yang nomor 2, yaitu membentuk kultur organisasi yang profesional, rasional, kekeluargaan, dan berpikiran terbuka. Serta pada misi kami nomor 4, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan soft skill para anggota. Itu merupakan implementasi dari sikap, watak, dan proker kami atau kinerja yang akan kami lakukan apabila kami terpilih nanti. Mungkin itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih Mbak Umi dan Mbak Rahma. Jadi alasan tertentu kenapa harus memilih kami di sini sebagai ketua maupun wakil ketua itu tidak sempurna ya. Jadi tanpa adanya teman-teman, pemimpin itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena yang bergerak dengan leluasa, dengan meriah itu tuh teman-teman anggota-anggota Himagis. Ketua ini hanya membimbing, merangkul sebagai penggerak seperti itu. Jadi tanpa adanya teman-teman, tanpa adanya penyemangat, masukan teman-teman, ketua dan wakil ketua itu nggak ada apa-apanya gitu. Terus di sini juga selama menjadi anggota Himagis, mbak-mbak, anggota-anggota lainnya pasti tahu bagaimana cara kerja saya sendiri di Feridatun Nafi Hasan dalam berkontribusi di Himagis pada tahun ini. Bisa dilanjutkan kepada Mbak Arni Herawati. Terima kasih untuk Mbak Diva. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Diva. Nah, membahas tentang pemimpin. Di sini pemimpin harus bisa berani dan mengambil keputusan. Pemimpin juga harus mempunyai ide yang kreatif, dan pemimpin juga harus bisa memotivasi agar kita semua dapat mencapai tujuan yang harus kita capai. Nah, pada misi dan visi misi saya, di sini saya akan menerapkan Himagis sebagai himpunan yang berakhlak mulia, memiliki jiwa solidaritas yang tinggi dan interaktif. Nah, di sini kami akan mengajak seluruh mahasiswa Himagis untuk berkembang bersama. Dan di visi kami yaitu menerapkan kegiatan yang berkesinambungan dan bermutu serta bermanfaat. Di sini kita bisa mengadakan seperti penyuluhan, dan penyuluhan itu tidak bisa dilaksanakan satu kali. Kita juga bisa melakukannya secara bertahap gitu. Jadi seperti kayak ada bencana alam. Nah, di sini kita bisa menggerakkan anggota kita untuk mencari donasi agar membantu korban bencana alam tersebut. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini,
Saya yakin kita semua sudah ada gambaran siapa yang ingin kita pilih. Nah, saya berpesan kepada teman-teman semua untuk memilih ketua dan wakil ketua yang sesuai dengan pilihan hati dan tentu bisa membawa Himagis ke arah yang lebih baik. Nah, silakan untuk kakak-kakak panitia untuk meng-share link voting di room chat. Jangan sampai ada yang golput ya teman-teman. Baik teman-teman, kita beri waktu 10 menit untuk mengisi link voting. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Hitamkan putihku, kau tak gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat
kita manusia-manusia kuat. Kita jiwa-jiwa yang kuat. Kita patahkan kakiku, tanganku rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita dunia tak akan selamanya menunggu menaklukkan aku, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, kan ku coba lagi, kita menikmati. Tak ada yang mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan, beranikan diri, kan ku kejar mimpi. Pasti bisa, kan ku coba lagi, kita menikmati. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, bisa hitamkan putihku, kau tak gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan keluar. Manusia manusia kuat, manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyum, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baik teman-teman, nah ini sudah kita dapatkan hasil siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum Himagis UNG periode 2021-2022. Nah, sambil menunggu kira-kira siapa ya?
Nah, teman-teman, inilah ketiga calon kandidat kita. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi ketua dari Himagis UMG? Sudah siap, Kak Panitia? Semakin tegang ya. Jangan-jangan di-prank lagi sama kakak-kakaknya. Baik, silakan pilih. 1, 2, 3. Nah, selamat kepada pasangan calon kandidat nomor urut 2, Diah Faridatun Nafiah Hasan dan Arni Herawati. Baik, kepada Kak Diah selaku ketua dari Himagis dan beserta wakilnya, silahkan menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut memilih, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen dan Bapak dosen. Di sini saya menyampaikan Wati ini akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, terus menyemangati kita semua anggota Himagis tanpa adanya keegoisan yang lain. Dan di sini kami juga nggak sempurna ya, seperti yang seperti saya tadi bilang, bahwasanya kami juga butuh teman-teman untuk memberi masukan, memperlancar kegiatan-kegiatan kita nantinya, sama seperti itu. Yang terlalu wow, jadi teman-teman juga untuk Himagis ke depannya. Mbak Arni bisa memberi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ibu dosen dan teman-teman yang telah mempercayai saya dan Mbak Diva dan yang telah memilih saya dan Mbak Diva sebagai ketua dan wakil. Di sini kami sebisa mungkin mengembangkan Himagis menjadi organisasi yang bermanfaat dan bermutu bagi semua orang. Nah, di sini kan organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya dan Mbak Diva butuh untuk bimbingannya semuanya. Dan dibutuhkan kekompakan agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih, yaitu Diah Faridatun dan Arni Herawati. Semoga nanti bisa mengemban amanah. Ya. Baik, kita memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu sebagai bukti terselenggaranya dan kenang-kenangan
acara orasi hari ini Pak Dewan Pengawas dan teman gizi untuk menyalakan kameranya. Untuk menyalakan kameranya. Baik, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. 1. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya Umi Maisarah mewakili teman-teman panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu dosen, kakak-kakak Dewan Pengawas, beserta mahasiswa gizi atas kehadirannya dalam acara ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.